Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Abdullah bin Salam dengan Islam justru berawal dari kepekarannya terhadap Taurat, kitab suci umat Yahudi. Kitab-kitab suci terdahulu telah menggambarkan ikhwat kedatangan Ahmad atau Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah bagi seluruh umat manusia di akhir zaman. Di antaranya adalah Taurat yang diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Dalam masa kehidupan Nabi Muhammad, kaum Yahudi tidak lantas menerima risalah Islam. Bahkan tidak jarang musuh umat Islam saat itu berasal dari kalangan Yahudi, baik di Makkah maupun di Madinah. Namun tidak semua Yahudi memusuhi Islam. Salah satunya adalah Husain bin Salam sebelum memeluk Islam. Demikian dinarasikan dalam 101 Sahabat Nabi, karya Haji Andi Bastoni. Husain bin Salam merupakan seorang pendeta Yahudi di Yastrib atau Madinah. Sebagai seorang tokoh penting, masyarakat Yastrib menghormati Husain bin Salam. Sosok tersebut juga dikenal luas sebagai pribadi yang baik, cerdas, dan jujur. Di kuilnya, Husain banyak menghabiskan hari dengan menderas dan mempelajari Taurat. Baginya tidak ada yang lebih bernilai selain waktu. Bahkan rutinitas kesehariannya dipilah menjadi 3 bagian. Sepertiganya untuk beribadah di kuil, sepertiga lainnya untuk beristirahat dengan cara berkebun. Adapun sisanya untuk mengajarkan Taurat kepada umat Yahudi. Sebagai pakar Taurat, Husain bin Salam sangat memahami maksud percantuman nama Ahmad dalam kitab suci tersebut. Dia begitu mengharapkan kesempatan dapat bertemu langsung dan mengimani risalah sang Nabi akhir zaman itu. Setiap kali menemukan ayat Taurat yang menggambarkan kedatangan Ahmad, Husain seringkali merenungkannya dan membacanya berulang kali. Itu telah dia pelajari bahwa sosok Ahmad berasal dari kalangan Arab yang kelak akan datang ke Yastrib. Husain semakin giat mempelajari ciri-ciri sosok Nabi bagi sekalian umat manusia itu. Sampailah kabar mengenai seorang tokoh Arab dari Mekah yang akan berhijrah ke Yastrib. Dengan cermat, Husain mencocokkan ciri-ciri laki-laki tersebut dengan apa yang telah dipelajarinya mengenai Ahmad. Hatinya begitu gembira ketika mengetahui bahwa sosok yang berhijrah ke kotanya tidak lain adalah Ahmad atau Nabi Muhammad SAW. Husain selalu berdoa kepada Allah agar memanjangkan umurnya sehingga dapat berjumpa dengan Rasulullah. Akan tetapi, Husain bin Salam sempat merahasiakan kepada kaumnya keterangan bahwa sosok yang berhijrah itu merupakan pembawa risalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Taurat. Sebab sebagian besar kaum Yahudi di Yastrib tidak senang dengan fakta bahwa Nabi mulia pilihan Allah itu berasal dari bangsa Arab, alih-alih Bani Israel. Bagaimanapun, Husain tetap bertekad untuk mengimani Nabi Muhammad dan risalah yang dibawanya, walaupun kaumnya sendiri menolaknya. Di hari kedatangan Nabi Muhammad ke Yastrib, Husain bin Salam sedang berada di kebun kurmanya. Sementara itu, di kejauhan orang-orang Muslim Yastrib sudah berkerumun. Dengan agak cemas dan penuh harap, mereka menanti-nanti Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq memasuki wilayah Yastrib. Meski tidak menggabungkan diri dengan kaum muslimin itu, Husain juga menunggu dengan hati berdebar-debar. Dia bahkan memanjat pohon kurma tertinggi di kebunnya agar bisa melihat bayang-bayang kedua sosok mulia tersebut yang berjalan mendekati Yastrib. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar diketahui telah tiba di Kuba, beberapa warga Yastrib menyerukan nama beliau. Begitu mendengar kabar ini, Husain bin Salam ikut menggemakan takbir. Saat itulah bibi Husain, Khalidah binti Haris, melihatnya dan menunggu Husain turun dari pohon. "Kamu akan kecewa seandainya saja kamu mendengar kabar kedatangan Musa bin Imran. Kamu tidak akan bisa membuat apa-apa," kata Khalidah kepada keponakannya itu. "Wahai bibiku, demi Allah, dia adalah saudara Musa bin Imran. Dia dibangkitkan dengan membawa agama yang sama," jawab Husain bin Salam. "Jadi benarkah dia sosok Nabi yang sering kau ceritakan?" tanya sang bibi. "Benar," tegas Husain.
Dengan bergegas Husain berlari ke arah Rasulullah SAW yang sedang dikerumuni lautan manusia yang menyambut kedatangannya. Saat itu Rasulullah sedang bersabda kepada penduduk Yathrib, "Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah salam, berikanlah makan kepada orang-orang yang kelaparan. Dirikanlah sholat sunnah di tengah malam ketika banyak orang sedang tertidur. Semoga engkau masuk ke dalam surga dengan bahagia." Dari kejauhan, Husain memperhatikan bagaimana rupa sosok yang amat dirindukannya itu. Perlahan Husain berjalan mendekatinya. Kemudian Rasulullah menoleh kepadanya dan bertanya, "Siapa namamu?" "Husain bin Salam," jawab dirinya. "Lebih baik bila Abdullah bin Salam," sebut Rasulullah. Bagi Husain, nama baru ini merupakan pemberian yang menggembirakan. Sejak saat itu, dia dipanggil sebagai Abdullah. "Saya setuju, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran. Mulai hari ini, saya tidak memakai nama lain kecuali Abdullah bin Salam," ujar dirinya. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.